Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Bang Dagon TV bertemu lagi bersama saya Sirian Sugondrong ya. Seperti biasa MC yang YouTuber yang belum terkenal ya, tapi sekarang mah sudah tidak mau dibawa itunya karena itu ucapanlah doa. Betul. Kita terkenal tuh. Iya. Nama Sirian Sugondrong YouTuber yang hendak terkenal. Ada gantinya. Nah, kita kembali lagi di program Open BO ya bersama Kang Wid Firmansyah ya. Kang Wid ini adalah praktisi dan konsultan. Nah, konsultan dan praktisi perilaku manusia ya. Seperti biasa, pokoknya mah gudangna ilmu. Kalau misalkan ada permasalahan hidup langsung tanyakan saja ke Kang Wid. Nah ya, seperti video Open BO kali ini nih, Kang Wid ya ada pertanyaan dari Dulur Dragon TV yang bertanya di komentar YouTube. Jadi ini ada yang bertanya di kolom komentar di video yang ruginya cewek waktu pacaran, Kang Wid. Nah, ada yang bertanya katanya Kang, disebutkan aja itu namanya. Nggak apa-apa, kadang kan itu komentar di YouTube. Oh iya, katanya dari Teh Putri Pratiwi ya. Nanya nih Kang, katanya, bagaimana peran orang tua, terlebih orang tua yang dua-duanya bekerja, anaknya dititipkan sama orang lain, nenek atau babysitter, katanya. Menjaga anaknya agar terhindar dari pergaulan yang salah atau pergaulan bebas. Mungkin maksudnya supaya tidak pacaran berarti gitu. Ya, Nah, bagaimana nih Kang? Baik, mungkin langsung aja to the point untuk saudari Putri ya. Baik, jadi gini, kembali lagi saya pernah bahas juga ini di episode sebelumnya, nanti mungkin bisa dicek. Jadi kita harus tahu dulu, ketika orang tua bekerja dua-duanya, itu bukan berarti salah. Itu sudah jadi kebutuhan dan sudah menjadi kemampuan di zaman sekarang. Nah, sekarang rekomendasi solusinya apa? Kan nggak mungkin kita bilang yang udah kerja nggak boleh kerja gitu. Nggak mungkin gitu juga kan. Langsung resign aja. Jadi gini, yang penting Anda harus tahu bahasa ayah itu adalah bahasa kualitas, bahasa ibu adalah bahasa kuantitas. Ya. Jadi ketika ibu bekerja, maka kan saya sudah pernah bilang bahwa ibu itu wajib mengganti kebutuhan si anaknya karena ibu mah kuantitas bukan kualitas. Ya. Jadi ketika misalnya gini, anak misalkan usianya kalau misalkan dia masih balita nih, itu masih nggak ada masalah, gitu kan? Karena biasanya nggak ada masalah. Kenapa? Karena si anak juga akan mengenali ketika ibunya datang, dia pasti akan berinteraksi dengan anaknya. Nah, akan mulai ada masalah ketika si anak itu mulai ngerti, usia 3 tahun, 4 tahun, dia mulai ngerti udah berinteraksi sama orang tuanya kan. Nah, ketika si ibu pulang, kan udah disapih juga, kan bonding udah mulai berkurang nih. Kenapa? Karena udah nggak disapih lagi. Kalau dulu waktu masih di bawah 1 tahun, pasti ada bonding. Kenapa? Dipaksa untuk menyusui misalkan ya, kalau ibunya ASI. Nah, ketika sang ibu pulang, maka sang ibu itu perlu, walaupun capek, walaupun lelah, wayahna perlu mengganti ketiadaan tadi dengan apa? Ya aktivitas dengan sang anak selama anak itu belum mencapai usia 7 tahun gitu kan. Nah, jadi ketika itu tuh Anda harus ya jangan luangkan waktu setiap hari buat anak Anda itu untuk mengganti bonding yang tadi mungkin selama siang itu tergantikan atau misalkan terlewatkan lah istilahnya. Nah, dimaksimalkan di situ aja. Yaitu biasanya tuh yang bagus itu adalah bonding ketika ngasih makan. Ya, ingat kalau ngasih makan itu anak harus duduk, nggak boleh berjalan-jalan. Ya, ingat anak wajib mendatangi makanan, bukan makanan mendatangi anak. Ini walaupun little fact tapi big effect. Little fact, big effect. Makanan anak terus nyamperin makanan, bukan makanan nyamperin anak. Anak duduk satu tempat, maka kita suapin. Tapi kalau anak misalkan nggak duduk, maka kita jangan ngedatengin si anak. Kembali lagi ya, itu little fact, big effect. Kirain teh jangan disuapin gitu biar anak gitu. Itu juga bisa jadi salah satu faktor kan. Jadi kalau kita suapin gini, si anak yang datengin mulutnya ke sini, ke makanan. Gitu. Nah, nanti agar ketika dia nanti belajar table manners akan lebih gampang. Dia terbiasa gitu kan, misalkan mendatangkan makanan ke dirinya. Kalau misalkan dia ketika diajarin mendatangin makanan, maka ketika sudah dewasa dia bisa memasukkan makanannya ke dirinya sendiri. Efeknya gitu terbalik kan. Kalau kita biasakan nyuapin gini, maka nanti kalau udah gede, mannersnya gini makannya. Gitu kan? Sikap makannya ya. Jadi biasa makan sendok gitu. Gitu. Jadi tapi gini, ketika si orang tua itu nyuapinnya dengan cara si anak tuh harus mendatangi makanan, maka kita sedang melatih manners sebetulnya. Berikutnya adalah bahasa ayah. Nah, ini paling vital tuh bahasa ayah. Kenapa? Karena pacaran itu terjadi biasanya 7 tahun ke atas, kan? Dan 1 tahun ke atas itu butuh bahasa ayah. Nah, bahasa ayah itu sifatnya kan kualitas. Nah, ayah itu punya 3 pilihan, mau tiap hari, mau seminggu sekali, atau sebulan sekali. Boleh dipilih salah satu.
Kalau tiga-tiganya dilaksanakan gimana? Nggak masalah. Lebih bagus. Lebih bagus ya. Kalau tiap hari cukup 15 menit, berinteraksi, nggak ada HP, nggak ada apa, bener-bener berinteraksi fokus sama anak itu ngobrol. Ya, kalau nanya jangan nanya gini, di sekolah tadi gimana? Jangan. Tapi nanya gini, Mbak, tadi gimana di sekolah, ada yang menarik nggak? Itu ya. Yang kedua, kalau mau seminggu sekali, cukup setengah jam. Setengah jam. Lakukan aktivitas apa? Misalkan hobi bareng, ya. Nyuci motor bareng, nyuci mobil bareng, main lempar tangkep, ya. Misalkan ngambil rumput bareng, hal-hal bersama. Gitu kan? Bisa diselingi dengan ibu, misalkan kalau ayahnya, kalau bisa sih semua ayah itu bisa belajar masak kan. Semua ayah, seorang ayah itu ya minimal masak telur lah ya. Serius, masak air. Nggak, kalau masak air minimal masak telur, Kang. Ini penting banget. Kenapa? Karena itu beda loh, Kang. Coba Kang lihat, tanya sendiri pada orang di penyerang. Ketika ayah masak telur dengan ibu yang masak telur, efeknya beda. Karena insting anak kan melihat bahwa ibu mah udah biasa masak tiap hari, walaupun seenak apapun makanannya. Tapi ketika ayah masak telur, walaupun telur asinan, tapi anak bisa mengapresiasi. Oh iya, gitu, iya. Tapi memang kalah sih, ketika ayah yang masak tuh beda rasanya. Betul. Kenapa? Karena dia melihat ada effort yang lebih, ya kan? Nah, lebih berharga. Yang ketiga, kalau sebulan sekali. Nah, kalau sebulan sekali kencan keluar rumah. Nah, ketika sang ayah bisa menjaga konsistensi ini, pilih salah satu atau tiga-tiganya lebih bagus, atau 2 daripada 3, maka dijamin sang anak itu bisa punya ketahanan mental dan ketahanan cinta yang cukup untuk menghadapi tantangan dan permasalahan di luar sana. Ya? Minimal supaya anak itu tidak pacaran minimal. Betul, gitu, ya? Itu minimal, itu hal kecil yang bisa dilakukan oleh seorang anak ketika dia merasa dirinya dicintai. Ya kan? Karena ketika ayah itu punya spare waktu setiap mau milih, saya mau setiap hari, itu bagus gitu kan. 15 menit setiap harinya Anda berinteraksi sama si anak. Maka itu dijamin si anak itu akan menemukan cinta. Karena apa, Kang? Berapa banyak pun uang yang akan kasih ke anak, dia tidak akan ingat kalau udah dewasa. Tapi kalau ada waktu yang ada spare buat anak Anda, maka dia akan selalu ingat. Jadi yang akan ingat anakmu adalah berapa banyak waktu yang diberikan. Bukan uang. Bukan uang, bukan hadiah, bukan materi gitu, tapi waktu. Kenapa? Bahasa ayah adalah bahasa kualitas. Dan kunci karakter anak ketika usia 7 tahun ke atas adalah bahasa ayah. Makanya kita butuh fatherhood. Usia 7 sampai 14 tahun. Seperti itu ya. Jadi dari sejak dininya untuk mencegah supaya anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebasnya. Betul. Karena mereka itu kan sebetulnya ketika dia perempuan ya pacaran itu karena dia mencari figur ayah di luar sana. Karena di rumah dia nggak dapet gitu loh. Saya berani jamin. Akang tanya deh semua orang pacaran. Saya berani jamin dia tuh nggak dekat sama bapaknya. Tapi kalau dekat sama bapaknya, lihat biasanya kalaupun dia pacaran dia nggak akan bucin gitu. Gitu kan, karena seperti itu. Nah, itu kalau untuk anak perempuan atau anak laki-laki pun sama. Nah, kalau untuk anak laki-laki, ketika dia tidak dapat bahasa ayah, jadinya apa? Jiwa fighting spiritnya kecil banget. Atau feminisnya. Nah, bahasa feminisnya lebih besar. Bahasa feminisnya lebih besar. Jadi contohnya gini, dikasih ujian sedikit, capek. Atau aku nggak bisa, misalkan dibawain tas, gitu kan. Terus kalau ada masalah tuh, aku PR nggak bisa, gitu kan, dibantuin sama ibunya, pasti nggak. Kalau ujian tuh, pengen itu semua sebal disodorin, gitu kan. Jadi, ya, mohon maaf ya dengan tidak mengenasi hormat saya pada ibu-ibu yang membesarkan anak sendirian, tapi tetap anak tuh butuh bahasa ayah. Tapi kalau dibesarkan sama seorang ibu, gimana? Ibunya perlu mengadopsi bahasa ayah. Apa itu? Tegas. Wajib beraja tega. Kemarin pernah ada menyerang saya, Kang. Masa kita harus raja tega? Lah emang iya, kalau kita sama anak tuh harus raja tega kan? Kenapa? Di luar sana itu, teman-teman lihat ya, dunia tuh nggak adil. Ini Abisa pernah bilang sama saya, jangan pernah berharap dunia itu adil. Kenapa? Karena keadilan itu bukan di dunia. Saya pernah bahas kan, ada orang membunuh 40 orang. Ya, hukuman terberat apa yang bisa dihukum terhadap orang ini? Kan hukuman mati. Dia matinya cuma sekali ya. Yang 39 lagi gimana kabarnya? Di dunia bukan tempat Anda mencari keadilan. Mohon maaf, kalau Anda nyari keadilan di dunia, mohon maaf, Anda sama aja kayak mengharapkan ayam jantan bertelur. Gitu ya. Makanya tidak ada keadilan, tidak ada kesamarataan, dan tidak ada kepastian. Gitu kan. Itulah sifatnya dunia. Ya, nah, oleh karena itu, pada teman-teman dulu-dulu Dragon di luar sana, pesan yang ingin saya sampaikan adalah di sini, kunci betapa pentingnya figur ayah.
Ya, ayah itu saking pentingnya dia membentuk karakter dari si anak. Makanya ketika seorang ibu membesarkan anak, dia perlu mengadopsi bahasa ayah. Apa arti bahasa ayah tuh? Kalau bahasa ibu, bahasa feminis itu bahasanya kenapa. Kenapa? Dikit-dikit, kamu kenapa? Oke. Kenapa seperti itu? Kenapa ini terjadi? Gitu kan? Kang, kalau Kang saya terlambat nih misalnya datang. Terus aku nanya, Kang pasti nanya ke saya kan, kenapa terlambat? Kalau saya ngasih alasan nih, panjang lebar kali tinggi, Akang kan senang apa kesel? Kesel sih. Kesel. Kenapa? Karena Akang nanya kenapa. Tapi kalau bahasa laki apa? Bahasa laki adalah apa, bagaimana, siapa. Laki-laki mah simple. Datang terlambat nih kalau pakai bahasa laki, datang terlambat. Akang bisa datang terlambat. Saya nggak akan nanya kenapa, saya nanya apa yang buat kamu terlambat. Bedanya. Ketika saya bilang apa yang buat kamu terlambat, langsung otak kirinya yang kepancing. Pokoknya kalau Akang nih tips buat Mang Dagon Kaca di luar sana, kalau ada orang tanya apa yang buat kamu terlambat, terus dia bilang ciring, saya nggak bilang bohong ya. Ciring dia sudah mempersiapkan sebuah kisah yang dia rekonstruksi. Tapi pada ditanya apa yang buat kepaksa dia ke kanan gitu kan, kotak kiri, langsung. Nah makanya dia pasti nah itu ada ya. Jadi bukan masalah di mata. Apa? Jadi di apa? Ya apa? Ya. Nah jadi pertama apa yang buat kamu terlambat? Beda kan? Langsung ke kotak kiri. Yang kedua adalah ketika dia menjelaskan, oh iya itu tadi ini apa terlambat. Jangan didengar omongannya. Tanya, oke sekarang gini, misalnya dia terlambat kan, rapat udah mulai. Sekarang bagaimana caranya kamu datang terlambat tapi bisa ngikutin rapat dengan baik? Langsung sodorkan dia dengan solusi. Terakhir, untuk kamu panggil lagi, kan gini, kamu cari siapa orangnya di luar sana yang rumahnya lebih jauh dari kamu tapi bisa masuk kantor, tidak terlambat. Gampang kan? Itu laki-laki. Gitu. Ya jadi memang pentingnya sosok figur ayah itu ya. Jadi memang solusi untuk pertanyaan dari Teh Putri ini lebih ke bonding dari ibu yang bekerja itu kuantitas, kalau ayah itu kualitas, bisa seminggu sekali, setiap hari, seminggu sekali atau sebulan sekali. Tapi kalau untuk ibu ayahnya harus digantinya waktu yang terbuang. Tapi itu cuma sampai usia 7 tahun ya? Sampai usia 7 tahun. 7 tahun ke atas sudah diambil alih sama ayahnya dan ibunya bisa lebih santai. Ibunya lebih santai. Tapi tetap walaupun santai kayak kudu tetap ada, karena pasti akan selalu ada. Gini kan, anak itu pasti nyari ibu. Betul nggak? Iya betul. Iya pasti. Bahkan segede kiai nyarikan ibu. Cuman jangan nyiriin gitu loh. Betul. Karena kalau ibu nyiriin, dia menunjukkan kasih sayang, apa yang terjadi? Anak tuh bisa, masuk aja anak usia 18 tahun dibelai kepalanya. Gimana coba reaksinya? Laki-laki ya, 18 tahun dibelai kepalanya gimana reaksinya? Apa sih mah gitu kan? Biasanya ya, kan aneh kalau pas dibelai, jadi gitu kan? Iya. Jadi seperti itu ya untuk Teh Putri. Mudah-mudahan keresahannya bisa terjawab. Kalau misalnya masih kurang, silahkan tinggal komen lagi atau DM di IG ya. Itu saja mungkin dulu Mang Dagon TV seperti biasa Kang Uwit jampai. Untuk dulu Mang Dagon TV tidak bosan dan tidak lupa untuk menyampaikan bahwasanya sarigi kudu jeung harti sarengkak rejeng pikiran memeh praksing hati-hati mun sidik salah singkiran. Ya itu dia ya. Terima kasih untuk telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.